Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wassirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah, kembali diberi hidayah untuk menyambut panggilannya, ibadah yang amat mulia, ibadah sholat Jum'ah. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa tidak sampai satu pekan barangkali kita sudah akan menjumpai bulan suci Ramadan. Itu artinya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul-betul menggunakan kesempatan yang sangat istimewa ini, kita gunakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Oleh karena itu saya ingin sedikit membahas bagaimana persiapan kita menjelang Ramadan. Karena orang yang persiapan itu, para jamaah, berbeda dengan orang yang tidak persiapan. Orang yang melakukan pemanasan saja kalau kita olahraga, beda dengan yang tidak. Dalam hal ini saya ingin sedikit menyampaikan garis besarnya saja, karena ini forum Jumat. Jadi saya bacakan garis besarnya saja, tidak bisa panjang lebar. Jadi bedakan antara kajian-kajian. Kalau kajian-kajian subuh bisa saya baca semua. Kenapa? Karena waktunya agak panjang, biasanya sampai terbit matahari. Tapi kalau Jumatan, para jamaah, memang dari contohnya itu standarnya, ukurannya itu jangan jauh-jauh dengan sholat kita. Sholat kita umumnya di sini tidak panjang, mungkin sama zikirnya 15 menit selesai. Maka khutbah pun jangan jauh-jauh dari itu. Lain kalau kita berada di suatu negara, barangkali di Timur Tengah ada yang sholatnya panjang-panjang, ya otomatis khutbahnya ikut panjang dan tidak akan terkejut. Kenapa? Karena memang kebiasaannya panjang. Sedangkan di kita kebiasaannya jarang yang panjang. Nanti kalau panjang-panjang terkejut. Jadi standarnya ikutilah sholat yang ada di situ, para jamaah. Jamaah, persiapan kita adalah pertama, siapkan
fisik kita, jasmani kita. Jangan sampai nanti puasa datang, Ramadan datang, kita sakit. Ini malah nanti akan berpengaruh. Jadi dijaga mulai sekarang. Seperti panjenengan waktu melaksanakan ibadah haji, yang berangkat awal itu dengan waktu haji kan jauh. Begitu berangkat banyak-banyak umroh sampai berkali-kali, begitu waktu haji sakit, otomatis tidak akan maksimal. Puasa juga seperti itu. Yang kedua, persiapkan juga rohani kita. Kita harus siap berusaha, jangan sampai seperti yang dikatakan Nabi, puasa hanya lapar haus saja. Akan tetapi penyakit-penyakit rohani kita harus juga kita kekang. Nafsu itu para jamaah tidak bisa dihilangkan, tidak bisa. Yang bisa dikendalikan, karena itu sudah nempel. Kita lahir, manusia itu diberi hawa nafsu, tidak bisa dihilangkan, bisanya dikendalikan. Kemudian apalagi ilmu, dielmoni, orang Jawa bilang. Kenapa? Puasa itu para jamaah ada yang sering meremehkan. Bahkan saya pernah melihat sendiri, kenapa mas tidak puasa? Jawabnya, tidak kuat saya mas, saya kerjanya berat kayak gini, masa mau puasa bagaimana? Begitu jawabnya. Kemudian Anda mengganti puasanya atau tidak? Jawabnya, wong ini puasa Ramadan saja saya tidak kuat. Puasa bareng-bareng saya tidak kuat, apalagi suruh ganti di luar Ramadan, ya tambah nggak kuat saya. Bilangnya begitu. Kemudian apakah Anda membayar fidyah ganti tidak puasa? Jawabnya bagaimana para jamaah? Saya ini kerja gaji itu kecil, UMR, buat makan saja ngepres nggak cukup, kok suruh bayar fidyah? Berapa fidyah? Saya bilang, ya standarnya memberi makan satu orang miskin seperti yang panjenengan makan. Panjenengan makan berapa satu hari? Kalau 20.000 ya 20.000 itu. Kalau 30.000 ya 30.000. Jangan kita fidyah kemudian makan kita 30.000, fidyahnya cuma 10.000. Jangan para jamaah. Harus kita ngasih makan orang seperti yang kita makan. Jadi dielmoni, ikuti kajian-kajian. Tidak boleh tidak puasa. Boleh kita tidak puasa. 2, mengganti atau membayar fidyah. Nanti ada di situ ilmunya. Siapa yang harus mengganti, siapa yang harus membayar fidyah, tidak perlu mengganti. Jadi harus ngaji para jamaah. Kemudian apalagi? Siapkan mal kita, harta kita. Kalau bisa setiap hari para jamaah, setiap hari jangan sampai tidak bersodakoh. Jangankan bulan Ramadan, tidak Ramadan saja sangat ditekankan untuk bersodakoh. Setiap pagi para jamaah ada 2 malaikat yang berdoa. Jadi setiap matahari terbit, di situ malaikat juga muncul. Doanya ngeri. Yang satu berdoa, ya Allah, orang-orang yang bersodakoh hari ini, orang-orang yang dermawan, balaslah dengan balasan berlipat, beri ganti berlipat ganda. Tapi yang satu doanya ngeri, ya Allah, orang-orang yang tidak mau
bersodakoh, orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya, beri mereka kebinasaan. Panjenengan bayangkan, kalau malaikat yang berdoa tidak mungkin tidak dikabulkan. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah mencontohkan, bersodakohlah walaupun hanya 1 butir kurma. Bisa kebayang para jemaah? Nah, 1 butir kurma kan ya mungkin 1.000 atau 500, kan murah. Tetapi itu peribasan hanya untuk yang paling ringan. Ya jangan sebutir kurma lah. Paling tidak untuk kita dianjurkan, walaupun bahasa kita, walaupun hanya 1.000 perak, itu untuk menangkal kita daripada musibah para jamaah. Ingin hidup kita kecil musibahnya, terhindar dari bencana, maka setiap hari usahakan bersodakoh walaupun hanya 1.000 rupiah para jamaah. Kembali kepada yang tadi, puasa ini dalam kitab Irsyadul Ibad ada dari riwayat Ibnu Abbas, di sana dikatakan termasuk 3 pilar agama kita. Urul Islam wa qawaiduddin salasah. Pilar kita, pondasi agama kita itu ada 3. Alaihinna usisal Islam. Di antara 3 itu, dengan ketiga hal itu tegaknya Islam. Yang paling ngeri kata Nabi, man taraka wahidah minhun fahuwa biha kafirun. Siapa yang meninggalkan salah satu saja dari ketiga itu, dia dijuluki kafir, kufur. Bukan keluar dari Islam, tapi sudah sangat kufur. Apa itu? Pertama kata Nabi, syahadah alla ilaha illallah. Syahadat. Kalau kita meninggalkan tidak lagi bersyahadat, maka kita bisa menurut Allah dan Rasulnya sudah kufur. Apalagi sholatul maktubah, sholat wajib para jamaah yang 5 waktu itu. Kita menyatakan orang Islam berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka juga dijuluki kufur menurut Allah dan Rasulnya. Tidak ada nilainya menurut Allah dan Rasulnya. Apalagi ternyata masuk saumu Ramadan, puasa Ramadan, masuk para jamaah. Kita mengaku Islam, sengaja tidak puasa juga kufur. Ya kita di negara bukan negara Islam, nggak puasa nggak ada yang menghukum. Kadang-kadang nggak puasa malah terang-terangan di jalan, nggak ada yang menghukum. Kalau kita berada di negara yang syariat Islamnya jalan, nggak berani para jamaah, hukumannya berat. Kalau sengaja tidak puasa, boleh tidak puasa, tapi seperti tadi yang saya katakan, bisa dengan cara mengganti, bisa dengan cara fidyah. Jadi tidak ada alasan. Bahkan dalam hadis yang sahih para jamaah, kalau kita bukan termasuk orang yang uzur, orang yang sakit atau orang yang keberatan, kemudian kita tidak puasa, maka puasa ini tidak bisa digantikan di hari lain. Walaupun panjenengan melaksanakan shaumud dahr. Apa shaumud dahr? Puasa sepanjang tahun. Puasa dahr tidak bisa menggantikan puasa Ramadan para jamaah. Jadi mulai sekarang,
Kalau kita bukan termasuk orang yang uzur syar'i, jangan sekalipun sengaja untuk tidak berpuasa. Tadi sudah saya kasih mukadimah, innal muttaqin fi maqamin amin. Hanyalah orang-orang bertakwa nanti akan diberi makom, diberi tempat yang nyaman, yang enak, yang istimewa. Dalam ayat lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kalau kita sudah puncak takutnya kepada Allah, maka kita akan diberi 2 surga. Pertama, surga di dunia ini. Kedua, surga nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, para jamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna jatinabah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la fa'udhal jaddi minkal jaddu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.